Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mengeksekusi 22 rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Warga dan seorang anggota DPRD berusaha mengadang petugas melakukan eksekusi. Sebanyak 22 rumah di Kampung Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Jurusita dan puluhan aparat kepolisian mendapat hadangan dari warga penghuni rumah serta seorang anggota DPRD Kota Surabaya. Kericuhan pecah setelah jurusita menyelesaikan pembacaan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya dan harus melakukan pengosongan. Sejumlah warga yang melakukan penghadangan langsung didorong mundur oleh polisi. Akhirnya warga menyerah dan proses pengosongan dilakukan oleh jurusita dengan pengamanan puluhan aparat kepolisian. Sudah putus berkekuatan hukum tetap karena sampai hari ini termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, akhirnya keluar penetapan eksekusi yang berdasarkan pelaksanaan eksekusi pada kita pada hari ini. Berarti ini sudah ada kekuatan hukum tetap terkait kasus itu ya? Ya. Eksekusi 22 rumah warga ini juga mendapat perhatian dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang datang ke lokasi. Armuji mengimbau pemenang gugatan untuk menyediakan uang ganti rugi dan tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya dieksekusi. Kita kan baru mendapat laporan itu kemarin lusa, rencana ada eksekusi. Saya tanya kepada warga bahwa kenapa harus dieksekusi? Ya dia cerita bla 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 bla. Oke, dia cuma intinya mau pindah sendiri. Pengosongan 22 rumah warga ini akhirnya berjalan lancar pasca aparat gabungan mengawal ketat proses pengosongan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pasar tradisional Impres di Jalan Sabeni, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik mengakibatkan puluhan kios dan lapak pedagang ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan kios dan lapak pedagang di Pasar Impres Sabeni, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Banyaknya material kios dan lapak yang terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah semakin sulit dipadamkan. Hanya dalam hitungan kurang dari 30 menit, api pun telah meluluh lantakkan puluhan kios dan lapak pedagang. Para pedagang dan warga sekitar panik dan berusaha menjauh dari lokasi, mengingat kawasan tersebut merupakan permukiman padat penduduk. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari dalam salah satu kios dan seketika membesar hingga akhirnya sulit dipadamkan. Diduga hubungan arus pendek listrik menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Itu sebabnya kayaknya kalau dari tetangga yang kiri kanan itu ceritanya dari ada kipas dan korslet. Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Selang 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan meski puluhan kios dan lapak pedagang telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer terguling melintang menghalangi jalan tol layang Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jalan tol ditutup sementara lantaran tak dapat dilalui oleh kendaraan. Petugas mengevakuasi sebuah kontainer yang terguling di ruas jalan tol layang Reformasi Kota Makassar. Kontainer berisi air mineral terguling, jatuh dari truk tronton yang membawanya. Truk tidak kuat melewati jalur pendakian kilometer 5600. Truk mundur dan menabrak pembatas jalan tol hingga kontainer terlepas dan jatuh. Evakuasi membutuhkan waktu 3 jam. 2 alat berat kren dikerahkan untuk mengangkat badan kontainer. Terjadi kendaraannya mundur sehingga hilang kendali, sempat menabrak pembatas jalan. Jadi kami dari tol sementara menutup jalur dari Ambon maupun Bandung, dari selatan maupun dari utara. Jadi kami tutup sekitaran ada 2-3 jam. Jadi sudah rampung selesai.
kendaraannya sementara kami tahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara jalur lalu lintas dari arah utara maupun selatan ditutup sementara lantaran tak dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga kelelahan sopir mobil minibus menabrak dan menyeret 3 pesepeda motor serta 1 gerobak penjual buah. 6 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Satu kendaraan minibus dan 3 sepeda motor alami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Batu Raja, Oku, Sumatera Selatan. Diduga sopir minibus yang melintas dari arah Martapura menuju Batu Raja kelelahan, sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali, menabrak 3 sepeda motor serta 1 gerobak penjual buah. Akibat kecelakaan ini, 6 orang korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Siti, pemilik gerobak buah-buahan, mengatakan saat itu dirinya sedang membersihkan gerobak mendengar suara tabrakan keras. Beruntung dirinya sempat melarikan diri, sehingga hanya gerobaknya saja yang tertabrak. Pas noleh ke arah situ, mobil itu langsung menggeret motor itu, nggak ke tempat kami. Berapa itu motor digeret? 2 apa? 2 yang aku jingok tuh, 2 yang digeretnya tuh. Nah, jika ngapa jangan arah tempat kami ini kan, lari aja, lari. Saat ini 6 korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja. Polisi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi sepeda motor dan mobil di kantor Satlantas Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anggota TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan ditahan dan diperiksa oleh Puspom TNI. Penahanan ini sesuai dengan arahan Panglima TNI buntut membawa puluhan anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Kota Medan. Anggota TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan ditahan oleh Puspom TNI buntut membawa puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan. Belum dijelaskan pelanggaran yang dilakukan Dedi, apakah terkait pidana atau disiplin. Sedang menuju ke Puspom, perjalanan menuju Puspom, dan selanjutnya akan dilakukan tindakan penyelidikan. Hanya 1, jadi berita selama ini menyatakan 13 yang dibawa belum, karena 1 ini akan berkembang. Dengan pendalaman 1 akan berkembang, dan akan ditindaklanjuti lebih dalam, karena perintah Panglima TNI tegas. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Ia menekankan bahwa aksi ini bukan atas nama institusi TNI dan memerintahkan penyelidikan atas kasus ini. Itu akan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung, tidak ada ya di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Tersangka pemalsuan surat keterangan lahan ARH melaporkan oknum di Satreskrim Polrestabes Medan terkait pidana yang dialaminya. Siapapun silahkan aja. Kita tidak pernah menolak orang mau laporan ke Propam. Silahkan. Kalau memang beliau mau ke sini ya kita tunggu di sini. Kan ada pelayanan kegaduhan di sini di depan nih. Ada jaduan. Silakan di sini. Video kedatangan prajurit TNI tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangannya itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara, yang juga saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Tim Liputan iNews melaporkan.